Bagaimana cara Uni Eropa melihat Indonesia dan apa yang sebenarnya dikhawatirkan Uni Eropa dari kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto? Yuk, luruskan. Waktu Presiden Prabowo berkampanye sebagai calon presiden di tahun 2023, beliau pernah mengatakan bahwa Uni Eropa dan Amerika Serikat menerapkan standar ganda terhadap Indonesia. Dan Indonesia diperlakukan tidak adil gara-gara proteksionisme, khususnya terhadap produk pertambangan Indonesia. Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo waktu itu bilang bahwa beliau itu besarnya di Eropa. Jadi dibandingkan orang Eropa, beliau tahu sebenarnya lebih baik sejarah Eropa. Widih, keras ya. Tegas sekali beliau. Nah, gara-gara itu, Uni Eropa kemudian mengusulkan adanya dialog 1,5 track antara Uni Eropa dengan Indonesia. Dialog 1,5 track itu artinya ada pejabat pemerintah yang hadir, khususnya dari Kementerian Luar Negeri, dan juga ada para ahli dari berbagai bidang yang kemudian saling bertemu dua pihak ya dari Uni Eropa dan Indonesia untuk menggali lebih lanjut sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di Indonesia. Kita pun dari pihak Indonesia bisa bertanya apa yang berkembang di Eropa. Nah, saya termasuk bagian dari delegasi ahli tersebut dan pertemuan itu 3-4 Desember lalu 2024 diadakan di Florence, Italia. Intinya, Uni Eropa prihatin dengan komentar keras Pak Prabowo tadi. Nah, saya mau sharing ada 3 hal yang disampaikan atau yang bisa kita tarik benang merahnya dari cara Uni Eropa memandang Indonesia. Yang pertama, bahwa Indonesia itu bukan pemain menengah lagi, apalagi pemain kecil. Menurut Uni Eropa, Indonesia itu pemain yang sangat berpengaruh di tingkat global. Tapi Uni Eropa sendiri masih merasa gamang ketika berhadapan dengan Indonesia. Sebenarnya arah politik luar negeri Indonesia itu kemana gitu. Satu sisi ikut BRICS. Nah, di BRICS ini kan ada Rusia yang merupakan musuhnya Uni Eropa. Dan di sisi lain ada Cina. Cina ini kompetitor yang menurut Uni Eropa, aduh tolong deh dijauh-jauhin. Jangan deket-deket sama Cina, bahaya. Tapi di sisi lain mereka juga melihat Indonesia kok mau bergabung dengan OECD, yaitu perkumpulan negara-negara industri maju yang isinya negara-negara barat dan standarnya sangat tinggi. Yang kedua, Uni Eropa juga merasa bahwa Indonesia tidak memahami posisi mereka sebagai satu organisasi supranasional, artinya negara-negara anggota Uni Eropa itu sudah menyerahkan sebagian dari kedaulatannya untuk diputuskan di Brussel, ibu kota atau headquarter ya, pusat dari Uni Eropa. Jadi kalau negara-negara anggota Uni Eropa saja mau menyerahkan diri, patuh pada aturan-aturan dari Brussel, kok Indonesia malah protes? Yang ketiga, Uni Eropa masih merasa sulit memproyeksikan Indonesia itu arahnya kemana. Buat Eropa menjadi partner itu tidak bisa bersamaan dengan menjadi musuh. Menjadi partner juga nggak mungkin bersamaan menjadi pesaing, menjadi kompetitor. Lah, gimana tanggapanmu soal cara pandang Uni Eropa yang semacam ini? Singkat kata, saya mau tegaskan cara berpikir saya dan apa yang saya sampaikan di pertemuan tersebut. Indonesia itu tidak pernah memberikan label ya, negara A itu X, atau negara B itu Y, atau negara C itu Z. Tidak pernah. Kita selalu terbuka, Indonesia selalu terbuka pada negara manapun yang mau bekerja sama dengan Indonesia. Kita tidak pernah memberi label, oh itu negara pesaing, yang satu lagi negara musuh. Jadi kalau menurut hemat saya ya, kalau Uni Eropa masih merasa khawatir berhadapan dengan Indonesia, artinya Uni Eropa belum kenal Indonesia itu seperti apa. Dan rasa takut yang berlebihan tadi menggambarkan gimana dong kita mau jadi partner Uni Eropa, apalagi mau meningkatkan status kita menjadi strategis seperti yang mereka katakan. Kalau untuk hal yang sederhana memberikan
kepercayaan saja sulit dan masih curigaan terhadap Indonesia. Nah, itu POV saya. Apa POV kamu? Tulis ya di kolom komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao! Nantikan episode berikutnya Jumat depan.